karya Allah dalam kegagalan Anda. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Keluaran 2 ayat 15. Bagaimana pandangan Anda mengenai kegagalan? Saya yakin bahwa Anda tidak ingin gagal di dalam kehidupan ini. Tetapi kenyataannya hal itu kadang tidak bisa kita hindari, yaitu kegagalan dalam bisnis, rumah tangga, atau karir. Kegagalan selalu menimbulkan kedukaan. Tetapi kegagalan juga dapat menjadi alat bagi Allah untuk membentuk kita. Ada dua pelajaran yang Allah dapat berikan di tengah kegagalan kita. Pertama, kegagalan membawa kita kepada hidup dalam ketaatan. Alkitab berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Dalam kegagalan, hidup kita seperti berada di bawah. Ibarat roda, maka bagian yang paling bawah itu didiami oleh mereka yang gagal. Tetapi di dalam kerendahan seperti itu, bila mata hati kita memandang Tuhan, maka Dia akan mengangkat kita dan mendudukkan kita di dalam kemuliaannya. Musa mengalami kegagalan ketika ia melakukan pembunuhan, lalu melarikan diri ke tanah Midian. Hidup Musa berubah drastis. Dari seorang yang terpandang di istana Firaun, lalu hidup di tanah asing. Dari hidup yang tinggi lalu terjun ke bawah bukanlah hal yang mudah. Tetapi Tuhan bekerja di dalam kegagalan Musa. Kedua, kegagalan membawa kita mempunyai roh yang dapat diajar. Setiap pengalaman kegagalan dapat mengasah sensitivitas kita pada instruksi ilahi yang tidak dapat kita dapatkan di tengah kesuksesan. Firman Tuhan berkata seperti ini, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yesaya 57 ayat 15. Secara khusus Allah melawati orang-orang yang gagal. Di tengah kegagalan itu Allah membisikkan rencana dan ide-idenya supaya kita mengikuti instruksinya. Dan perlu Anda ketahui bahwa Allah senang berdiam bersama orang-orang yang gagal dan yang rendah hati. Dan Ia akan tinggal di dalam keterpurukan kita supaya Ia dapat memberikan kekuatannya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.